Beberapa pernyataan sederhana mengajarkan para anggota baru yang baru saja memasuki kamp tentara pelajaran baru. Kemalasan dan kemalasan mereka dari sebelumnya jauh lebih ringan, dan 3 perwira dalam baju zirah rantai membawa mereka ke barak tentara. 300 tentara yang bertempur itu dibawa ke 10 bunhouse. Setiap bunhouse cukup luas, dan masing-masing dapat menampung 30 tentara. Tempat tidur Huo Yuhao adalah yang pertama di antara 10 ranjang ini. Selanjutnya, sesuai dengan alokasi mereka sebelumnya, dia bertanggung jawab atas tempat tidur ini. Ini berarti bahwa urusan-urusan di dalam ranjangnya sementara waktu berada di bawah perintahnya. Keluhan dan kutukan dimulai segera setelah ke-30 tentara itu memasuki bunhouse. Ayo, aku sangat lelah. Kami telah berdiri sepanjang pagi, dan hanya sekarang mereka membiarkan kami makan. Aku kira tidak mudah menjadi seorang prajurit. Salah satu rekrutan kurus bergumam dengan ekspresi suram di wajahnya. Prajurit yang relatif lebih gemuk berkata, "Jangan bicara tentang itu, aku sudah dimasak sampai aku berkeringat minyak. 30 orang tinggal bersama. Tempat tidur ini sudah mulai berbau. Kita akan mengalami kesulitan. Jika aku tahu semua ini, aku tidak akan terdaftar sebagai tentara." Ayah aku bersikeras bahwa aku melatih diri aku di militer. Ini benar-benar membuat orang terdiam. Suara-suara serupa terdengar di setiap sudut bunhouse Huo Yuhao. Huo Yuhao menemukan tempat berlabuh untuk dirinya sendiri di sudut setelah dia memasuki ruangan. Ranjang sebenarnya berarti sebuah pondok sederhana. Itu adalah tikar jerami yang diletakkan di atas bingkai kayu, dan kasur tipis diletakkan di atas tikar jerami, dengan selimut di atas kasur. Ini adalah pengaturan standar untuk setiap tempat tidur di kamar. Huo Yuhao tidak punya keluhan tentang ini karena dia tidak peduli sama sekali. Dia meletakkan seragamnya di atas selimut dan tombaknya di satu sisi. Dia bahkan tidak membutuhkan matanya untuk melihat kekuatan rohaninya menutupi seluruh ruangan. Ada 29 orang lain di kamarnya, dan setiap orang sekarang berada dalam persepsinya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun di bawah pengawasannya yang cermat. Sebagian besar yang lain masih mengeluh. Mereka jelas tidak menyesuaikan diri dengan kehidupan militer. Tetapi ada beberapa yang sangat tenang, seperti seorang prajurit yang kira-kira berumur 20 tahun dengan sebuah ranjang tidak jauh dari Huo Yuhao. Tubuhnya rata-rata, dan dia tampak sangat tenang. Selanjutnya, ada garis dingin di antara kedua alisnya. Dia jelas tidak cukup cocok dengan rekrutan lainnya. Selain Huo Yuhao, ada 6 orang lain di antara kelompok yang bisa menghadapi kebaruan memasuki kehidupan tentara dengan sikap yang relatif tenang. Mereka dengan cepat mengemasi barang-barang mereka dengan benar, dan 2 dari mereka berdiri dan akan pergi makan. Huo Yuhao berdiri dan tiba-tiba bertepuk tangan. Tepuk-tepuk-tepuk. 3 suara renyah bisa terdengar, dan Huo Yuhao segera menarik perhatian setiap rekrut. Diamlah sebentar, semuanya. Biarkan aku mengucapkan beberapa kata. Huo Yuhao berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Dia telah mengubah penampilannya menjadi seseorang yang memiliki penampilan yang sangat sederhana dan jujur. Dan senyum ini membuatnya tampak lebih seperti itu. Terlebih lagi, senyumnya bahkan tampak agak kasar. Semua orang menatap baju besi kulit yang dikenakan Huo Yuhao, dan dia mendapat perhatian mereka. Seluruh ruangan sebenarnya cepat tenang. Huo Yuhao berkata, "Saudaraku, kita semua telah melapor ke kamp tentara baru hari ini, dan hari ini adalah hari pertama kita. Semua orang pasti telah melihat apa yang terjadi sekarang. Jika kita tidak berkinerja baik, kita mungkin hanya dialokasikan untuk menjadi prajurit pembantu. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin menjadi prajurit tambahan, kan? Karena kita telah dialokasikan ke dalam skuad yang sama, kita akan menjadi saudara seperjuangan di masa depan. Kita harus bertarung dan membunuh musuh kita bersama jika kita bisa pergi ke medan perang. Pelatihan militer dasar 3 bulan kami akan sangat penting bagi kami." Petugas itu sudah mengatakan bahwa hanya mereka yang berprestasi yang benar-benar dapat benar-benar menjadi prajurit tempur. Itu berarti kita melawan rekrutan dari 9 ranjang lainnya. Mereka semua adalah saingan dan pesaing kita. Jika kita ingin menjadi prajurit yang bertarung, maka kita harus tampil lebih baik daripada mereka. Itu berarti kerja tim adalah yang terpenting. Kita semua adalah anggota baru, dan semua orang di ranjang lainnya tidak akan akrab satu sama lain. Semua orang masih seperti sepiring pasir yang berserakan. Jika saudara Versbung dapat bersatu, maka tidak ada ranjang yang cocok untuk kita. Kami akan bergerak maju dan mundur bersama di masa depan. Apa yang kalian pikirkan? Pidato Huo Yuhao cukup menghasut. Disandingkan dengan nadanya, dan dengan suntikan kekuatan spiritualnya, sebagian besar anggota baru di Versbung dipindahkan.
Namun, ada juga suara-suara pembangkang. Fatso yang mengeluh sebelum ini miring mulutnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu yang bertanggung jawab? Apakah kamu tidak hanya memiliki baju besi kulit pada kamu? Kita semua adalah anggota baru. Apa yang membuat kamu berpikir kamu bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Jangan ganggu dia, semuanya. Ayo pergi dan makan." Dia berbalik dan berjalan keluar saat dia berbicara. Ada beberapa rekrutan lain seperti dia yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mocking terlihat melintas di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata Huo Yuhao berkedip ketika dia melesat ke depan, dan dia memblokir jalur perekrutan gemuk dengan beberapa langkah. Dia menarik senyumnya yang sederhana dan jujur, dan dia menatap serius pada prajurit gemuk di depannya. Apa yang aku katakan bukan hanya saran. Ini juga perintah. Prajurit gemuk itu memelototi Huo Yuhao dan berkata, "Sialan, kamu pikir kamu siapa-siapa? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengendalikanku? Persetan?" Dia mengulurkan tangan besar yang menyerupai kipas daun catail saat dia berbicara, dan dia berusaha untuk mendorong Huo Yuhao di dada. Huo Yuhao tersenyum tipis, dan dia mengangkat tangan kirinya dan menjepit jaring di antara jempol tentara gemuk dan telunjuknya. Tentara gemuk itu tersandung dan membanting ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao memiringkan tubuhnya ke satu sisi dan melangkah ringan dengan ujung kakinya di ujung kaki prajurit gemuk itu. Fatso itu segera kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke tanah. "Atasan kami mengatakan bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat tidur pertama. Itu berarti aku harus bertanggung jawab untuk semua orang. Kamu tidak harus mendengarkan perintah aku, dan kamu bisa tidak yakin dengan otoritas aku. Kamu bisa pergi selama kamu mengalahkan aku. Selain itu, jika kamu berhasil melakukannya, aku akan melaporkan kepada atasan dan melepaskan tugas aku sebagai penanggung jawab tempat tidur ini." Si gendut yang baru saja jatuh ke tanah meraung ketika dia melompat berdiri dan menyerang Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Dia menempatkan kakinya selebar bahu dan berjongkok sedikit di posisi kuda. Huo Yuhao membiarkan Fatso itu menghantam sisi tubuhnya. Fatso itu cukup berat, dan menambahkan momentumnya ke depan, dampaknya relatif kuat. Namun, saat dia menghantam Huo Yuhao, dia merasa seolah membanting ke dinding, dan dia terpental keluar setelah tabrakan mereka. Dia berguling-guling di lantai beberapa kali sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dan mengetuk dirinya sendiri dengan sangat pusing sehingga dia tampak seperti tidak bisa bangun sama sekali. Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya. Siapa lagi yang mau mencoba? Rekrut lain menatapnya dengan ekspresi yang sedikit berbeda setelah tampilan ini. Cukup banyak prajurit berpikir untuk diri mereka sendiri. Orang ini bisa memakai baju kulit, dia sangat berbeda dari yang lain. Huo Yuhao sama sekali tidak tergesa-gesa, dan hanya menunggu di sana dengan tenang. Pemuda tenang yang diperhatikan Huo Yuhao sebelum ini melangkah keluar dan datang di depan Huo Yuhao. Dia berkata, "Aku setuju dengan bagaimana kamu membuat kami bekerja bersama. Namun, aku ingin mencoba kamu. Datang?" Huo Yuhao mengangguk padanya. Pemuda ini menggeram ketika dia mengambil langkah cepat ke depan. Gerakannya sangat gesit, dan ketika dia berada tepat di depan Huo Yuhao, dia membungkuk dan meninju perut Huo Yuhao. Tentara ini bergerak dengan kecepatan kilat, dan tindakannya sangat halus. Huo Yuhao mengulurkan tangan kanannya dan memblokir tinju. Pemuda itu mundur dengan sangat cepat, tetapi Huo Yuhao lebih cepat. Jari-jarinya seperti cakar besi yang mengunci tangan pemuda itu di dalam telapak tangannya. Huo Yuhao sedikit mengguncang lengan kanannya dan melemparkan pemuda itu ke udara. Pemuda itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak, dan semua kekuatan di tubuhnya akan dihancurkan oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat kaki kirinya dan mendorong ringan di pinggang pemuda itu. Dia melepaskan tangan kanannya, dan pemuda itu kembali ke postur aslinya, sakit dan goyah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali, dan hanya mendapatkan kembali keseimbangannya setelah bergoyang sedikit dan kekuatannya yang hilang perlahan-lahan kembali kepadanya. Pemuda ini menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku yakin. Nama aku Wang Xiaodian, dan aku akan mendengarkan kamu di masa depan." Huo Yuhao tersenyum tipis dan mengangguk ke arahnya. Meskipun pemuda ini tidak memiliki kekuatan jiwa, dia sangat lincah, dan fisiknya dapat dianggap relatif mengesankan di antara manusia normal. Setelah 2 episode ini, ekspresi semua orang sangat berbeda dari sebelumnya ketika mereka menatap Huo Yuhao. Orang-orang yang direkrut yang acuh tak acuh dan sedikit menghina sebelum ini menarik ekspresi mereka.
Meskipun penampilan mereka secara halus mengungkapkan bahwa mereka masih sedikit tidak yakin, tidak ada yang mengungkapkan pikiran mereka. Huo Yuhao tiba-tiba ingin tertawa, karena orang-orang yang direkrut ini mengingatkannya tentang bagaimana keadaan ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Saat itu, dia dan Donger adalah monitor kelas. Bukankah mereka yang memimpin teman sekelas mereka untuk berlatih dan berkultivasi setiap hari? Jika tidak ada yang keberatan, mari kita makan. Formasi, dan mari kita pergi. Huo Yuhao akhirnya berbalik ketika dia berbicara, dan adalah orang pertama yang meninggalkan ruangan. Orang-orang yang direkrut diintimidasi oleh penampilannya yang tangguh, dan mereka benar-benar mendengarkannya ketika mereka keluar dari ruangan satu persatu. Huo Yuhao mengatur mereka secara singkat dalam formasi di luar ruangan, dan mereka berdiri dalam 3 baris saat mereka berbaris rapi menuju kantin tentara. Ruang makan militer tidak berantakan, dan tentara logistik yang bertanggung jawab atas makanan mengantarkan makanan yang telah mereka siapkan untuk setiap tim besar masing-masing. Setiap tim besar memiliki tempat di mana mereka seharusnya makan bersama. Ketika Huo Yuhao membawa 2 orang rekrutan Versbung yang lain ke kantin, sudah ada banyak tentara yang makan di sana. Tim besar 2 sepertinya hanya memiliki 300 rekrutan ini. Prajurit pembantu lainnya dari sebelumnya tidak ada di sini, dan beberapa prajurit sudah menyelesaikan makanan mereka dan menikmati beberapa buah-buahan dan makanan penutup. Makanannya cukup enak. Ada sup daging kukus dalam wajan logam raksasa yang menyerupai tong besar, dengan sayuran dan roti kukus. Pemimpin tim besar Zhuang Tian berdiri di belakang meja. Dia secara pribadi melayani rekrutannya, dan rekrut itu sangat pendiam dengannya. 3 petugas lainnya dalam baju zirah chainmail berdiri di sisinya, membantunya. Huo Yuhao mengangguk dengan persetujuan ketika dia melihat ini. Militer Star Luo Empire berkualitas tinggi. Proses rekrutmen mereka dari sebelumnya sangat bagus, dan sekarang anggota tim besar secara pribadi menyajikan makanan untuk rekrutannya, dan itu hebat juga. Para komandan ini menunjukkan rahmat dan tangan yang kuat pada saat yang bersamaan. Zhuang Tian dan 3 pemimpin tim menengah agak terkejut ketika mereka melihat Huo Yuhao memimpin rekrutan Versbung dalam barisan rapi untuk mendapatkan makanan mereka. Orang-orang yang direkrut itu tampaknya tidak terlalu disiplin terhadap mereka, dan meskipun ada beberapa yang berperilaku baik, seperti Huo Yuhao, kelompok itu pada umumnya tidak terlalu mengesankan. Dengan demikian, para komandan ini benar-benar tidak berharap Huo Yuhao dapat mengendalikan rekrut ini dengan begitu cepat. Huo Yuhao membawa teman-temannya dan berhenti di depan wajan yang berisi sup daging. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Ke-30 rekrutan dari Versbung ada di sini untuk makan. Salam, pemimpin tim besar." Ekspresi Zhuang Tian jauh lebih hangat dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Ayo makan." Huo Yuhao bukan yang pertama mendapatkan makanannya. Dia mengambil piring makan siang yang dilewati Zhuang Tian dan berbalik dan menyerahkannya ke rekrut di belakangnya. Dia mengulangi tindakan ini sambil terus mengingatkan rekrutan Versbung untuk tetap sejalan. Orang-orang yang direkrut dengan cepat mendapatkan makanan mereka dengan tertib sebelum Huo Yuhao membawa mereka ke tempat yang teduh dan membiarkan semua orang duduk untuk makan. Setelah semuanya beres, dia kembali ke Zhuang Tian dan mengambil piring makan untuk dirinya sendiri. "Namamu Tang Dong, kan?" Zhuang Tian bertanya ketika dia menyajikan semangkuk sup daging. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan." Zhuang Tian tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik. Tetaplah begitu." "Ya, Pak." Huo Yuhao membawa makanannya dan berlari kembali ke tempat tidurnya, dan mereka makan bersama. Zhuang Tian tersenyum tipis ketika menyaksikan Huo Yuhao bergerak. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, dia memiliki potensi. Siapakah di antara kamu yang bertanggung jawab atas tempat tidurnya?" Pria parubaya yang pernah menggeluti lengan Huo Yuhao sebelumnya berkata, "Bos, aku yang bertanggung jawab. Aku juga orang yang memilih orang ini. Dia cukup kuat, setidaknya tidak lebih lemah dari aku. Aku tidak berharap dia bisa melakukan ini." Dia berhasil menjaga tempat tidurnya sedemikian rupa ketika mereka baru saja memasuki kamp tentara. Dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Zhuang Tian mengangguk dan berkata, "Ya, dia sangat mengesankan. Namun, kita harus mengujinya sedikit lagi. Kirim seseorang untuk menyelidiki identitasnya, untuk memastikan tidak ada yang salah dengannya." "Baik." Huo Yuhao tersenyum tipis saat dia menikmati makanannya. Dia sudah lama mempertimbangkan bahwa mereka akan memeriksa identitasnya, jadi dia menghabiskan sedikit lebih banyak uang saat memalsukan dokumen-dokumennya sehingga dia bisa menghilangkan semua kemungkinan celah.
Huo Yuhao secara praktis bisa tetap tidak ditemukan bahkan jika dia diselidiki di tingkat nasional. Dia telah menghabiskan 100 koin jiwa emas untuk mengarang identitasnya, dan telah mengkonfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja lagi dan lagi. Waktu makan siang sudah berakhir, dan Huo Yuhao membawa rekrutan First Boom kembali ke ranjang mereka sebagai kelompok untuk beristirahat. 2 jam untuk makan dan beristirahat tidak dianggap lama, dan waktu berkumpul sore mereka dengan cepat tiba. Dari 300 rekrutan, tidak ada satupun yang terlambat. Terbukti, penugasan prajurit yang berperang dan prajurit pembantu di pagi hari meninggalkan bayangan gelap di hati mereka. Rekrutan Boom pertama, dengan Huo Yuhao memimpin mereka, adalah yang pertama tiba di tempat latihan militer. Banyak rekrutan diam-diam mengeluh, dan mereka membenci Huo Yuhao untuk itu. Tetapi kebencian mereka segera menghilang ketika mereka tiba di lapangan latihan militer, karena pemimpin tim besar, Zhuang Tian, dan 3 pemimpin tim menengah lainnya sudah ada di sana, berdiri tegak di tempat latihan. Zhuang Tian tersenyum ketika dia melihat mereka tiba, dan dia bahkan mengangguk ke arah mereka. Dorongan dari atasan jelas cukup menarik bagi rekrutan ini. Kebencian dan keluhan mereka karena dipaksa datang lebih awal menghilang, dan semua orang berdiri tegak. Semua orang tahu manfaat dari menunjukkan diri mereka di depan atasan mereka. Huo Yuhao berlari di depan Zhuang Tian saat dia mengangkat suaranya dan berkata, "Melaporkan kepada kamu, Tuan." Rekrut dari Boom pertama dari tim 2, dari batalion ketiga, dari divisi ke-7, dari legiun cadangan ke-6 semuanya hadir. Mohon saran. Zhuang Tian mengangguk dan berkata, "Baiklah. Bergabung kembali dengan garis kamu dan letakkan kaki kamu selebar bahu. Ini berdiri dengan nyaman. Ketika aku mengatakan, perhatian, kamu harus menutup kaki dan berdiri tegak." "Ya, Pak." Huo Yuhao mengakui sekali dan dengan cepat berlari kembali ke posisinya. 30 rekrutnya semuanya berdiri dengan tenang. Setelah hampir 10 menit, orang-orang yang direkrut dari ranjang lain tiba, satu demi satu. Namun, mereka jelas tidak diurutkan berdasarkan ranjang, dan semua orang tersebar. Tapi setidaknya tidak ada yang terlambat. "Pasukan, perhatian," salah satu pemimpin tim tengah berteriak. Zhuang Tian mensurvei calon anggota, yang berdiri selurus mungkin. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Kamerad, kita akan menjadi saudara seperjuangan mulai sekarang. Izinkan aku memperkenalkan 3 petugas ini yang berdiri di samping aku." Dia menunjuk ke arah pemimpin tim menengah yang telah menguji kekuatan Huo Yuhao saat dia berbicara dan berkata, "Ini adalah Si Shuo, pemimpin tim 1 sedang." Dia menunjuk kedua lainnya dan berkata, "Yun Tian, pemimpin tim 2 sedang. Long Shun, pemimpin tim 3 sedang. Tim besar kita seharusnya memiliki 150 prajurit, tetapi ada 300 dari kalian di sini. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Ini berarti bahwa setelah 3 bulan pelatihan militer dasar berikutnya, aku memiliki wewenang untuk mengurangi 150 dari kamu menjadi tentara pembantu atau mengirim kamu pulang. Namun, aku berharap lebih banyak orang bisa tinggal di belakang, dan mungkin bahkan banyak dari kamu bisa tetap di belakang, sehingga kita dapat menambah 1 tim besar lagi. Apa yang terjadi semua akan tergantung pada hasil kamu setelah pelatihan. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah. Pelajaran pertama yang ingin aku ajarkan kepada kamu hari ini adalah bagaimana mengikuti perintah." Si Shuo, Yun Tian, Long Shun. "Pak." 3 pemimpin tim menengah berdiri tegak saat mereka berteriak pada saat yang sama. Zhuang Tian berkata dengan sungguh-sungguh, "Semua orang akan berdiri mulai sekarang." Rekrut diperbolehkan pingsan, tetapi mereka tidak bisa mengendur, dan mereka tidak bisa santai. Kami akan melanjutkan sampai matahari terbenam. Mencambuk mereka yang malas atau bersantai. "Ya, Pak." Zhuang Tian berbalik untuk pergi setelah memberikan instruksi. 3 pemimpin tim menengah tersenyum sardonik sebelum mereka mengambil kuda dari pinggang mereka dan berjalan menuju rekrutan. Aku yakin semua orang mendengar kata-kata pemimpin tim besar. Berdiri tegak, semuanya. Kalau tidak, cambuk tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bukankah kita hanya berdiri saja? Kebanyakan rekrutmen tidak terlalu memikirkannya. Semua orang berdiri selurus mungkin. Tidak ada yang mau dicambuk. Mata ketiga pemimpin tim menengah itu diwarnai dengan rasa kasihan terhadap para rekrutan yang punggungnya lurus. Semua veteran tahu bahwa mereka lebih suka mendaki gunung dan menyeberangi sungai daripada berdiri tegak. Berdiri pada perhatian menguji kemauan seseorang yang paling, tapi ini adalah pelatihan terbaik untuk rekrutmen. Berjalan di bawah matahari tidak banyak, tetapi setelah berdiri untuk waktu yang lama.
1 jam berlalu. Orang-orang ini semuanya anak muda. Mereka setidaknya berusia 18 tahun, dan tidak ada yang lebih tua dari 25. Mereka yang berani mendaftar memiliki fisik yang baik, tetapi setelah 1 jam berdiri, beberapa rekrutan mulai bergoyang dan goyah. Tubuh mereka tidak bisa bergerak, dan itu berarti sirkulasi darah mereka tidak akan lancar. Selain fakta bahwa mereka berdiri begitu lurus, otot-otot mereka mulai terasa sakit setelah beberapa saat, dan pernapasan mereka menjadi sedikit dipaksakan dan dihalangi. Banyak seragam mereka basah oleh keringat. 3 pemimpin tim menengah tidak terlalu peduli dengan para prajurit yang bergoyang dan bimbang. Namun, mereka segera mencambuk siapapun yang ingin mengendur dan bermalas-malasan. Mereka tidak mencambuk mereka dengan keras, tetapi setiap cambukan masih memberi orang-orang yang direkrut itu sebuah peringatan yang membara. Huo Yuhao hanya berdiri di sana. Matanya tenang, dan dia tidak berdiri tegak, tetapi dia tidak sedikit pun tenang. Dia berdiri dengan mantap dan stabil seolah-olah dia adalah sebuah patung, sementara hati dan pikirannya sudah terbenam dalam meditasi. Dengan kultivasinya saat ini, ia tidak perlu duduk dan menyilangkan kakinya untuk memasuki meditasi. Dia bisa memasuki dunia khusus itu dalam keadaan apapun. Suasana hati Huo Yuhao terangkat sedikit setelah dia memberi hormat kepada ibunya, dan dia secara bertahap menjadi karakter sebagai Tang Dong setelah datang ke tempat ini. Berdiri memperhatikan sangat menyakitkan dan menyiksa bagi anggota baru, tetapi ini hampir dianggap sebagai jenis istirahat terbaik baginya. Huo Yuhao terlalu terburu-buru, dan perasaannya telah melewati roller coaster. Dia akhirnya punya waktu untuk menenangkan diri. Dia puas dengan ini, dan dia bahkan merasa seolah-olah ini sedikit mewah. Namun, dia menyukai perasaan ini. Huo Yuhao tidak bisa melupakan bahwa ketika dia menyelamatkan Duk Harimau Putih, pengawalnya telah dengan tegas memutuskan untuk melompat turun dari tebing hingga mati sehingga mereka tidak akan menahannya. Adegan itu telah mengguncangnya, dan juga membuatnya bergairah tentang militer. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan misi seorang prajurit adalah melindungi bangsanya. Aku telah tumbuh dewasa, dan aku telah bergabung dengan tentara untuk melayani bangsa aku. Meskipun dia hanya rekrut, Huo Yuhao sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. 2 jam berlalu. Kerplun, kerplun, 2 anggota baru akhirnya tidak bisa menerima siksaan berdiri di perhatian lagi, dan mereka jatuh ke tanah. Suhu saat itu tidak setinggi itu, atau mereka akan turun jauh lebih cepat. Petugas medis Angkatan Darat langsung muncul dan membawa pergi mereka yang pingsan. Semakin banyak prajurit berjatuhan ke tanah selama 1 jam berikutnya. Tentu saja, ada orang-orang yang pura-pura pingsan, tetapi petugas medis tentara tidak tertipu sama sekali. Mereka memberi setiap orang yang pura-pura pingsan 10 cambukan, dan tidak ada orang lain yang berani berpura-pura setelah itu. 3 pemimpin tim menengah berdiri bersama, dan saling berbisik dari waktu ke waktu. Kumpulan rekrutmen ini berkualitas rata-rata, tetapi tidak banyak pembuat onar. Aku ingat ketika kami melatih sekelompok tentara baru terakhir kali. Semua orang kerusuhan secara kolektif setelah berdiri terlalu lama di perhatian. Itu mengasyikkan. Si Shuo bergumam pelan pada teman-temannya. Yun Tian tertawa kecil dan setuju. Kerusuhan, itu hebat. Seberapa nyaman memukul orang dengan adil dan benar? Kamu sangat kejam, bentak Long Shun. 3 jam berlalu, dan hanya ada 100 prajurit yang masih berdiri. Selain itu, sebagian besar dari mereka gemetar dan berayun, dan sepertinya mereka bisa jatuh ke tanah kapan saja. Ekspresi 3 pemimpin tim menengah menjadi serius dan serius. Mereka mondar-mandir terus-menerus di samping rekrutan yang tersisa, dan mengamati ekspresi mereka. Orang-orang yang direkrut yang wajahnya terlalu pucat segera dikawal oleh petugas medis tentara untuk beristirahat. Dalam hal ketahanan keseluruhan, ranjang Huo Yuhao tidak jauh lebih baik daripada ranjang lainnya. Pada titik ini, hanya ada setengah lusin orang dari tempat tidurnya yang tersisa. Kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat kuat sehingga persepsinya sangat kuat bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengarahkan inderanya. Wang Xiaodian adalah di antara mereka yang tetap, dan beberapa pemuda lain yang telah dia amati sebelumnya juga tetap. Seorang anak muda yang mengenakan tampang muram dan tegas di wajahnya bahkan memancarkan gelombang jiwa. Meskipun undulasi kekuatan jiwanya tidak begitu kuat, seorang guru jiwa yang mendaftar di tentara dan mulai sebagai prajurit yang berperang normal cukup menarik. Undulasi kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bocor sama sekali. Dengan fisiknya saat ini, dia tidak akan kesulitan berdiri selama 3 hari 3 malam. Karena dia telah memutuskan untuk menampilkan dirinya sebagai Tang Dong, dia tidak akan menggunakan kemampuannya sebagai guru jiwa kecuali benar-benar diperlukan,
Tetapi Huo Yuhao sama sekali tidak kesulitan menonjol dan tampil lebih baik daripada prajurit normal dengan kekuatannya, pengalamannya dalam pertempuran, dan fisiknya. Sebagian besar calon yang tersisa tidak bisa menerimanya setelah 1 jam berlalu. Rekrut jatuh ke tanah satu demi satu di sekitar mereka, sementara Huo Yuhao dan yang lainnya merekrut dengan ekspresi serius di wajahnya. Rekrut itu berkeringat deras, dan ketika tubuhnya merasa sangat tidak nyaman, ia diam-diam akan mengedarkan kekuatan jiwa dan menyesuaikan kembali kondisinya. Dengan menggunakan metode itu, dia juga bisa menjaga dirinya dalam posisi ini untuk waktu yang sangat lama. Dia melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu, mencoba merasakan gelombang kekuatan jiwa Huo Yuhao, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. 4 jam telah berlalu. Matahari mulai terbenam di cakrawala barat, dan itu hanya 1 jam dari malam. Sebagian besar rekrutan yang jatuh ke tanah dirawat dan disortir oleh petugas medis tentara. Mereka diberi sedikit air garam, dan kebanyakan dari mereka pulih setelah beristirahat. Mereka menatap Huo Yuhao dan pemuda yang tampak galak yang masih berdiri, dan tidak bisa tidak mengagumi mereka. Di tentara, individu-individu terkuat adalah yang paling dihormati dan dikagumi. Bahkan beberapa rekrutan di pondok Huo Yuhao yang masih membencinya merasakan kebencian mereka perlahan-lahan berkurang. Dia sangat kuat. Tidak heran dia bisa menjadi kelas 1 pribadi, dan dia bisa berdiri lebih lama daripada orang lain meskipun dia mengenakan baju kulit. Armor kulit memberikan perlindungan yang layak di medan perang, tapi bobotnya cukup besar. Armor kulit juga bagus dalam menjaga kehangatan ketika seorang prajurit berdiri tegak. Dentingan kuku kuda terdengar. Lebih jauh lagi, kuda-kuda ini datang ke arah mereka, dan orang-orang yang direkrut semuanya berbalik dan melihat ke dalam kuku kuda yang datang. 2 kuda tiba berdampingan. Zhuang Tian, pemimpin tim besar mereka, duduk di atas salah satu dari kuda-kuda ini, sementara seorang komandan berpangkat tinggi dengan baju besi lainnya duduk di atas kuda lainnya. Hampir semua mata terbelalak ketika melihat komandan ini. Mereka ragu, dan beberapa bahkan sedikit terpesona. Ya, komandan berpangkat tinggi ini adalah seorang wanita, dan seorang yang cantik, pada saat itu. Dia memiliki mata besar, dan rambut keemasannya menjuntai dan berkibar di belakang kepalanya. Dia ramping, dan rasio tubuhnya bagus. Armor lempengnya tampaknya dibuat khusus untuk tubuhnya, pas untuknya, dan mengeluarkan sosoknya. Kulitnya tidak bisa dianggap adil, tetapi memiliki warna gandum yang sehat. Dia tampak gagah dan heroik saat dia duduk di atas kudanya, dan benar-benar mempesona. Semua orang tahu dari topi putih di belakang punggungnya bahwa dia adalah seorang komandan batalion. Komandan batalion dianggap sebagai pangkat menengah di militer, dan jika dia dapat dipromosikan menjadi komandan divisi, dia akan secara resmi menjadi perwira tinggi. Pada saat yang sama, komandan batalion dianggap sebagai parit alami bagi banyak perwira tingkat rendah. Banyak pemimpin tim besar akan melakukan banyak upaya di sepanjang karir mereka, tetapi tidak pernah melampaui peringkat itu. Munculnya komandan batalion cantik ini yang tampak hanya sedikit lebih tua dari 20 langsung menyulut hormon rekrutan ini. Mereka yang duduk di tanah dan beristirahat tidak membutuhkan atasan mereka untuk memesannya. Mereka dengan cepat bangkit satu demi satu dan berdiri dengan perhatian. Namun, sikap mereka tidak pantas, dan penampilan mereka masih mencerminkan keadaan mereka sebelumnya. Kedua kuda itu tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Zhuang Tian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa 2 rekrutan masih berdiri. Beberapa waktu telah berlalu. Kedua rekrutan ini memiliki disiplin dan kualitas yang cukup untuk tetap berdiri setelah lebih dari 4 jam saat terbakar di bawah matahari. Zhuang Tian fokus, dan Huo Yuhao adalah orang pertama yang dia perhatikan, sebelum dia melirik pemuda yang tampak serius di belakangnya. Komandan batalion yang cantik dan Zhuang Tian berhenti pada saat yang sama, menarik kendali mereka. 3 pemimpin tim menengah dengan cepat melangkah maju dan memberi hormat kepada komandan batalion wanita. Mereka mengangkat suara mereka dan berkata, "Salam, Komandan Batalion." Komandan batalion yang cantik memiliki sikap yang cukup. Dia hanya mengangguk ke arah mereka sebelum dia melambaikan tangan ke Zhuang Tian untuk memberi sinyal sesuatu. Zhuang Tian berteriak, "Merakit, semuanya." Semua rekrut berlari secepat mereka dipompa dengan adrenalin, dan dibentuk. Pesona wanita cantik itu tampaknya melampaui keagungan dan intimidasi pemimpin tim besar itu, dan tubuh kelelahan yang direkrut itu diisi kembali oleh kekuatan hormon mereka. Semua orang bisa melihat keindahan komandan batalion lebih jelas saat mereka mendekat. Jembatan hidungnya tajam dan lurus, dan bibir kemerahannya basah. Wajahnya agak kurus, tetapi mata birunya yang besar berkilau dengan energi dan semangat. Meskipun sosoknya tidak luar biasa menakjubkan,
garis-garis pada baju zirahnya dengan sempurna mengeluarkan pesona wanita yang memesona. Zhuang Tian relatif senang dengan perilaku rekrutannya. Dia menyurvei mereka saat dia mengangkat suaranya dan berkata, "Biarkan aku memperkenalkan semuanya. Ini adalah komandan batalion dari batalion ketiga divisi ke-7 dalam Legiun Cadangan ke-6, Su Yun. Jika kalian bisa lulus semua ujianmu, kamu akan menjadi prajurit di bawah sayap komandan batalion Su. Angkat senjata dan sambut komandan batalion Su. Salam, komandan batalion. Salam, komandan Su." Mereka adalah rekrutmen, jadi seruan mereka pun tercampur aduk. Huo Yuhao telah mengamati komandan batalion ini sejak dia tiba. Wanita cantik seperti itu yang muncul di camp tentara mungkin agak tidak normal. Huo Yuhao tidak dengan sengaja mengendalikan kekuatan rohaninya, tetapi bahkan kemudian, dia dapat secara otomatis menutupi hampir 100 meter di sekitarnya. Dia menemukan bahwa ketika komandan batalion ini muncul, ekspresi pemuda di belakangnya berubah secara mencolok, dan aliran darahnya meningkat dengan cepat, sementara emosinya menjadi sedikit bersemangat. Dia juga orang pertama yang diperhatikan komandan batalion ketika dia tiba. Ketika matanya menyapu pria itu, pandangan samar penghinaan dan penghinaan mengalir dari matanya. Meskipun tampilan ini hanya berkedip sekali sebelum menghilang, Huo Yuhao masih berhasil menangkap ekspresinya dengan jelas. Pemimpin tim besar Zhuang, bagaimana gelombang rekrutmen ini? Komandan Su akhirnya berbicara, dan suaranya mengandung keberanian yang hanya dimiliki oleh prajurit wanita. Suaranya tidak begitu lembut dan lembut, tetapi masih merdu. Mereka baik-baik saja. Meskipun rekrutmen ini memiliki kualitas rata-rata secara keseluruhan, ada beberapa yang memiliki potensi. Tentara tidak hanya membutuhkan bakat, selama tentara mau berusaha, sedikit kekurangan bakat tidak dianggap banyak. Kamu masih bisa menjadi prajurit yang baik. Zhuang Tian sangat puas dengan fakta bahwa Huo Yuhao dan pemuda yang tampak keras dapat bertahan sampai akhir. Mereka meningkatkan kesannya di hadapan komandan batalion. Kamu dan kamu. Melangkah keluar. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan pria lainnya. Huo Yuhao menggenggam tombaknya dengan satu tangan saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Dia masih berdiri tegak. Pemuda yang tampak keras buru-buru mengikuti. Namun, dia tidak terus berdiri di belakang Huo Yuhao dan berjalan di sebelahnya. Meskipun dia bermain dengan tenang, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya sangat bersemangat dan sedikit tidak stabil. Dia melakukan banyak upaya untuk mengendalikan dirinya. Dan hanya dengan begitu dia bisa menghindari melirik ke arah komandan batalion. Performa kamu sangat mengesankan. Apakah kamu berdua dari bom pertama? Zhuang Tian bertanya. Pelaporan. Ya, Tuan. Pemuda berwajah tegas itu menjawab tanpa menunggu Huo Yuhao berbicara. Ekspresi Huo Yuhao tidak berubah, dan dia menjawab dengan satu kata, ya. Zhuang Tian berkata, baiklah. Mulai sekarang, Tang Dong, kamu akan menjadi pemimpin Small Team One, dan ke-30 rekrutan dari pondok kamu sementara waktu akan menjadi Small Team One. Pengaturan ini memiliki 3 kali lebih banyak orang daripada tim kecil biasa, jadi kamu harus berkinerja baik. Ya Pak. Jawaban Huo Yuhao masih sesederhana mungkin. Zhuang Tian berbalik ke arah pemuda yang tampak galak dan berkata, Dai Luoli, kamu akan menjadi wakil ketua tim kecil tim 1, dan kamu dipromosikan menjadi kelas 1 pribadi. Kamu akan membantu Tang Dong dalam mengelola Small Team One. Dai Luolin tertegun sejenak, tetapi dia masih berdiri tegak saat menjawab, ya, Tuan. Kembali ke formasi. Huo Yuhao dan Dai Luolin kembali ke grup. Namun, Dai Luolin melirik Huo Yuhao ketika mereka kembali, dan matanya berbeda dari semua sikap dingin sebelumnya. Matanya sekarang menyala dengan gairah yang datang dari daya saing. Huo Yuhao tertawa di dalam. Dia bisa menilai dari situasi bahwa Dai Luolin harus tahu komandan batalion cantik itu secara pribadi. Apakah dia bergabung dengan tentara sebagai guru jiwa untuk komandan batalion ini? Pemuda ini adalah seorang guru jiwa, dia tidak akan pasrah pada nasibnya sebagai nomor 2. Itu normal bahwa pemuda ingin mengambil alih posisi Huo Yuhao. 3 pemimpin tim menengah kemudian membuat laporan mereka dan mengatur seorang pemimpin tim kecil untuk 9 ranjang yang tersisa. Kamu harus ingat bahwa kamu semua hanya rekrut. Kamu telah menjadi pemimpin tim kecil karena kamu tampil baik sebelum ini. Namun, posisi kamu sebagai pemimpin tim kecil tidak tetap, dan kamu dapat diganti kapan saja. Menjadi pemimpin tim kecil sangat sederhana, dan siapapun bisa melakukannya. Selama kamu tampil cukup baik selama pelatihan,
Kamu akan memiliki kesempatan. Apakah kalian mengerti? Zhuang Tian memperingatkan semua orang pada akhirnya. Dimengerti, Tuan, orang-orang yang direkrut menjawab dengan keras. Zhuang Tian mengangguk puas ketika dia berbalik ke arah Suyun dan bertanya, apakah kamu memiliki instruksi, Komandan Batalion? Suyun berkata dengan jelas, tidak. Kalian bisa pergi, dan kita akan berkumpul untuk pelatihan besok. Dia memutar kudanya dan melambaikan cambuknya ketika dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, sebelum menunggang kudanya ke kejauhan. Zhuang Tian memperhatikan dia pergi dari pendengaran sebelum dia mengangkat suaranya dan berkata, sebarkan. Makan malam akan 1 jam lagi. Huo Yuhao berbalik dan memberi isyarat kepada rekrutan Bung pertama untuk membentuk dan kembali ke camp. Dai Luoli sangat kooperatif tentang hal ini, dan berdiri di sebelah Huo Yuhao saat dia memimpin 28 orang yang tersisa kembali ke tempat tidur pertama. Suyun sedikit menarik, Huo Yuhao tersenyum tipis. Komandan batalion itu juga seorang guru jiwa, dan peringkat kultivasinya tidak lemah. Huo Yuhao dapat merasakan bahwa dia memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, dan usianya baru sekitar 20 tahun. Fakta bahwa dia memiliki peringkat kultivasi seperti itu cukup mengesankan untuk usianya. Dai Luoli sedikit lebih lemah, tapi dia seharusnya lebih muda dari Suyun. Dai Luoli, nama ini sepertinya terasa sangat akrab. Para rekrut sudah kelelahan setelah pelatihan sepanjang sore. Mereka berbicara jauh lebih sedikit daripada ketika mereka pertama kali tiba, dan semua orang kembali ke ranjang mereka setelah makan malam. Beberapa orang hanya jatuh ke tempat tidur dan dengan cepat tertidur. Huo Yuhao duduk di tempat tidurnya sendiri, dan mulai melamun ketika dia mendengarkan dengkuran anggota baru. Baginya, itu mewah bahkan memiliki waktu untuk melamun. Namun, dia sedang merenungkan banyak hal bahkan ketika dia sedang melamun.